Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang manajemen portofolio. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dewi Novitasari, lalu Nilil Fadila, dan yang ketiga, Fitri Oktavia Pratiwi. Sebagai pendahuluan manajemen portofolio. Proses manajemen portofolio tidak hanya sekedar membuat portofolio, tetapi juga memonitor dan merevisinya jika diperlukan. Ada beberapa macam proses manajemen portofolio, dan yang akan kita bahas yaitu manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA. Proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor dalam mengatur uangnya yang diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis, yang maka dari itu dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perencanaan atau planning, eksekusi atau execution, dan umpan balik atau feedback. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Tahapan tersebut dapat diuraikan menjadi sebagai berikut. A. Melihat sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi yang ditentukan oleh investor. B. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembentukan portofolio. C. Mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan sektor atau industri. D. Menetapkan ekspektasi pasar modal. Yang kedua yaitu eksekusi atau execution, yang meliputi A. Mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis dalam bentuk alokasi aktiva taktis dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan risiko terbaik yang memenuhi sasaran-sasaran investor. B. Pemilihan sekuritas. C. Mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback, yang meliputi A. Memonitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan-perubahan input investor dan pasar. B. Menyeimbangkan atau rebalancing portofolio. C. Mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran-sasaran investor masih terpenuhi. Perencanaan portofolio. Tahapan awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan atau planning. Tahap perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio. Yang pertama yaitu return ekspektasian individual sekuritas. Input ini digunakan untuk membentuk return ekspektasian portofolio. Yang kedua yaitu varian return individual sekuritas. Dan yang ketiga yaitu covariant return individual sekuritas. Varian dan covariant return individual sekuritas digunakan untuk membentuk varian return atau risiko portofolio. Faktor-faktor yang menentukan input-input ini berasal dari diri investor sendiri, yaitu sasaran-sasaran, hambatan-hambatan, dan preferensi-preferensi. Dan dari pasar modal, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, sosial, politikal, dan sektor yang relevan.
Hasil dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi portofolio, serta ekspektasi-ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukan portofolionya. Sasaran-sasaran investasi investor. Proses manajemen portofolio dimulai dengan menentukan sasaran-sasaran investasi investor. Sasaran-sasaran investasi lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan risiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Kombinasi ini menunjukkan tukaran atau trade-off antara return yang dituntut yang dapat diterima oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang harus dihadapi atau risk tolerance. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara investor individual dengan investor institusional mengenai tukaran atau trade-off antara return, tuntutan, dan toleransi risiko. Preferensi return dan risiko investor individual lebih ditentukan oleh tujuan dan batasan dari masing-masing pribadi investor. Sedangkan untuk investor institusional, kebijakan portofolio mereka ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, toleransi risiko umum dari investor-investor yang diwakilinya, batasan dan aturan yang berlaku umum dan bersifat jangka panjang. Preferensi risiko investor. Secara umum, tukaran atau trade-off return yang dituntut dan risiko yang harus dihadapi oleh investor adalah berhubungan positif, yaitu higher return, higher risk, dan lower return, lower risk, atau yang disebut dengan lebih tinggi return, lebih tinggi risiko, dan lebih rendah return, lebih rendah juga risikonya. Investor biasanya memilih tukaran atau trade-off tergantung dari preferensi risiko investornya. Preferensi risiko investor individual akan sangat ditentukan oleh umur dan tingkat penghasilan. Berikut merupakan kelompok investor berdasarkan preferensi risikonya. Tabel pertama yaitu pada fase akumulasi. Pada fase ini merupakan fase awal karir investor individual. Pada awalnya, investor individual umumnya memiliki sedikit kekayaan, namun mempunyai jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan kekayaannya. Umumnya, investor ini memiliki usia yang relatif masih muda. Investor ini umumnya rela dan mau menanggung risiko yang lebih besar untuk memperoleh return yang lebih besar. Batasan-batasan investasi investor. Dalam pembentukan portofolio, investor pasti dihadapkan pada beberapa batasan. Batasan-batasan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu likuiditas. Likuiditas berhubungan dengan kecepatan suatu aktiva dijual dengan harga yang wajar. Investor perlu mempertimbangkan bagian portofolio yang minimal yang liquid agar segera dapat dicairkan menjadi uang untuk berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga yang membutuhkan dana dengan segera. Yang kedua yaitu ketersediaan aktiva. Jika likuiditas adalah kemudahan dan kecepatan menjual, maka ketersediaan aktiva lebih ke kemudahan dan kecepatan membeli suatu aktiva. Yang ketiga yaitu horizon investasi. Horizon investasi berhubungan dengan lama waktu investasi karena dana yang diinvestasikan belum digunakan untuk keperluan lain oleh investor. Yang keempat yaitu peraturan-peraturan. Investor institusional umumnya terikat dengan berbagai peraturan dalam pembentukan portofolionya. Yang kelima yaitu pajak. Investor adalah subjek pajak dan kebijakan investasi dapat diarahkan untuk menciptakan return yang baik dengan pajak yang minimal. Keenam yaitu kebutuhan-kebutuhan unik. Kebutuhan yang unik dapat terjadi karena preferensi dan usia mereka yang berbeda, kultur yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, regulasi yang berbeda, dan lain sebagainya.
kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi investasi. Untuk investor institusi yang diatur oleh peraturan-peraturan, biasanya diwajibkan untuk membuat pernyataan kebijakan investasi. Pernyataan kebijakan investasi merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kebijakan investasi yang diambil, termasuk di dalamnya informasi mengenai sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi dari dana yang diinvestasikan. Pertimbangan-pertimbangan faktor makro yang relevan. Faktor-faktor makro yang harus dipertimbangkan adalah faktor-faktor ekonomik, sosial, politikal, dan sektor industri. Faktor ekonomik yang penting dipertimbangkan adalah tingkat suku bunga pasar yang akan terjadi, karena suku bunga mempunyai hubungan terbaik signifikan dengan kinerja pasar modal. Faktor ekonomi lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Inflasi perlu dipertimbangkan terutama untuk investasi berhorizon jangka panjang agar investasi portofolio di kemudian hari tidak kehilangan daya tariknya karena returnnya di bawah inflasi yang terjadi. Menentukan ekspektasi pasar modal. Penentuan ekspektasi pasar modal adalah mengekspektasi kondisi pasar modal di masa depan yang harus sudah dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya, mengekspektasi return ekspektasian dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Menentukan ekspektasi pasar modal ini merupakan hal yang penting, karena jika salah akan berakibat fatal di kinerja portofolionya. Menentukan ekspektasi pasar modal ini juga akan menentukan pilihan sekuritas yang akan dimasukkan ke portofolio. Eksekusi portofolio. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya. Jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari, itu berdasarkan umpan balik yang diterima. Beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut ini. A. Alokasi aktiva atau asset allocation. B. Optimalisasi portofolio atau portfolio optimization. C. Pemilihan sekuritas atau security selection. D. Implementasi dan eksekusi. A. Alokasi aktiva, yaitu keputusan untuk membangun dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Pada umumnya, dana dialokasikan pada 3 tipe jenis aktiva, yakni saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. B. Optimalisasi portofolio itu berkaitan dengan pemilihan portofolio yang dapat memberikan hasil portofolio terbaik. C. Pemilihan sekuritas dengan menggunakan konsep adanya hubungan yang positif antara risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. D. Implementasi dan eksekusi portofolio. Hasil dari optimalisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Setelah diketahui macam sekuritas dan proporsinya masing-masing, maka portofolio perlu diimplementasikan dan dieksekusi dengan cara membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas tersebut. Umpan balik kinerja portofolio. Kinerja portofolio harus selalu dipantau karena saat kondisi pasar yang berubah-ubah, maka portofolio harus diseimbangkan kembali atau rebalancing. Kondisi pasar yang perlu dipantau adalah kondisi makroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, politik sosial, dan keamanan. Selain itu, perubahan keadaan dan preferensi investor juga perlu dipantau. Menyeimbangkan portofolio adalah mengubah alokasi jenis aset portofolio untuk menjaga kinerja portofolio tetap optimal. Menyeimbangkan portofolio juga memiliki biaya-biaya, antara lain biaya berdagang dan biaya tidak berdagang. Mengukur kinerja portofolio. Untuk mengetahui apakah sasaran investor masih terpakai, maka kinerja portofolio perlu dihitung dan diukur setiap saat dan dibandingkan dengan benchmark sasaran investor. Kinerja portofolio dapat dihitung melalui return portofolio dan return sesuaian risiko. Return
Sesuaian resiko. Return yang dihitung perlu disesuaikan dengan resiko yang harus ditanggungnya. Modal perhitungan return sesuaian resiko adalah reward to variability, reward to volatility, reward to market risk, reward to volatility, reward to market risk, reward to diversification, Johnson's alpha, M2, rasio informasi. Reward to variability. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukur ini dilakukan dengan membagi return lebih dengan variabilitas return portofolio. Pengukur kinerja portofolio ini disebut dengan pengukur Sharpe atau disebut juga dengan nama reward to variability. Berikut ini adalah data bulanan untuk nilai IHSG, SBI, dan NAB atau nilai aktiva bersih untuk 8 reksadana selama tahun 2007. Kinerja reksadana ini akan dihitung dengan pengukuran Sharpe sebagai berikut. Seperti pada tabel, kinerja reksadana ini akan diukur dengan menggunakan pengukur Sharpe. Hasil dari RVAR untuk masing-masing reksadana dapat dilihat di tabel berikut ini. Berikut yaitu tabel kinerja reksadana menurut pengukuran Sharpe. Pengukuran Sharpe atau RVAR sebenarnya adalah mengukur slope atau sudut-sudut dari portofolio yang ditarik dari titik return bebas risiko. Portofolio terbaik adalah portofolio yang mempunyai sudut terbesar dari sudut yang digambarkan. Terlihat bahwa reksadana terbaik berdasarkan sudut terbesarnya berturut-turut adalah Fortis Equitas, Makin Mantap, Mandiri Investa, Atraktif, Bahana Dana Prima, Skoder Dana, Prestasi Plus, Manulife Dana Saham, Dana Reksa Mawar, dan BNI Reksadana. Kemudian reward to volatility atau Trainor measure. RVOL atau reward to volatility atau pengukur Trainor sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi beta P. TRP di sini yaitu rata-rata return total portofolio periode tertentu. RBR adalah rata-rata return aktivitas bebas risiko periode tertentu. Beta P yaitu volatilitas yang diukur dengan beta portofolio periode tertentu. TRP dikurangi RBR adalah return lebih portofolio. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukuran ini dilakukan dengan membagi return lebih dengan volatilitas portofolio. Pengukuran kinerja portofolio ini disebut dengan pengukuran Trainor atau disebut juga dengan nama reward to volatility yang dikenalkan oleh Jack L. Trainor pada tahun 1966. Nilai RVOL menunjukkan kinerja portofolio. Semakin besar nilai RVOL, semakin baik kinerja portofolionya. Berbeda dengan Sharpe, Trainor membagi return lebih portofolio dengan beta portofolio. Trainor berargumentasi bahwa portofolio yang dibentuk mestinya adalah portofolio optimal, maka risiko unik dapat diabaikan dan yang masih tertinggal adalah risiko sistematik yang diukur dengan beta. Berikut yaitu contoh dari kinerja reksadana menurut pengukur Trainor. Data 8 reksadana sebelumnya akan digunakan kembali pada contoh ini untuk menghitung nilai RVOL masing-masing reksadana. Hasilnya yaitu tertera pada tabel yang sudah ada. Nilai beta B untuk masing-masing reksadana dihitung dengan meregresikan return reksadana sebagai dependent variable dengan return pasar sebagai independent variable. Nilai beta P juga dapat dihitung sebagai rata-rata timbal nilai beta sekuritas yang membentuk portofolionya. Ranking dari
RVOL juga digambar dalam bentuk grafik dengan sumbu datar beta P dengan sumbu tegak TRP. Raksadana terbaik adalah raksadana yang mempunyai slope atau sudut yang paling besar, yaitu raksadana Magenta, mantap, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu perbandingan pengukuran Sharpe dan pengukuran Traynor. Pengukuran Sharpe dan Traynor menggunakan pembagi yang berbeda. Pengukur Sharpe menggunakan pembagian variabilitas yang diukur dengan deviasi standar return portofolio, sedangkan pengukur Traynor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukur resiko sistematik atau beta portofolio. Karena pembaginya berbeda, hasil kedua pengukur ini dapat berbeda. Berikut yaitu untuk contoh dari perbandingan kinerja pengukur Sharpe dan pengukur Traynor. Dari hasil tabel di atas terlihat bahwa kinerja reksadana 3 besar cukup konsisten untuk kedua pengukur walaupun ranking 1 dan 2 berpindah tempat. Dari tabel yang di samping dapat disimpulkan bahwa pengukuran Traynor mengasumsikan portofolionya adalah optimal yang kenyataannya tidaklah demikian. Kemudian pengukuran tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat optimalitas dari portofolio-portofolio yang dinilai kinerjanya. Jika portofolio-portofolio tersebut adalah portofolio-portofolio optimal, maka kedua pengukur akan memberikan urutan hasil kinerja yang sama. Kenyataannya urutan ranking hasil dari tabel di atas tidaklah sama, yang menyimpulkan bahwa raksadana-raksadana yang dinilai kinerjanya itu belum merupakan raksadana yang sudah optimal. Kemudian yaitu reward to market risk. Karena skala pembagi antara pengukur Sharpe dan pengukur Traynor berbeda, maka hasil keduanya tidak dapat dibandingkan. Hartono mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran Traynor dengan menggunakan pembagi yang mempunyai skala yang sama dengan digunakan di bagi antara pengukur Sharpe dan pengukur Traynor berbeda, maka hasil keduanya tidak dapat dibandingkan. Kemudian, Hartono mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran Traynor dengan menggunakan pembagi yang mempunyai skala yang sama dengan yang digunakan di pengukuran Sharpe. Reward to market risk rumusnya yaitu seperti yang tertera, yaitu RMR sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi beta P dikali delta M. Berikut yaitu hasil dari pengukuran Traynor yang dimodifikasi menjadi pengukur Traynor modification, yaitu hasilnya ada di tabel yang sudah tertera. Dari tabel di samping dapat disimpulkan yaitu urutan ranking pengukur Traynor dengan pengukur Traynor modifikasian tidak berubah. Hasil pengukur Traynor modifikasian sudah dapat dibandingkan dengan pengukur Sharpe. Kemudian yaitu reward diversification atau RDFV, yaitu sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi delta P dikurangi beta P dikali delta M. Pengukur reward to market risk sebagai modifikasi dari pengukur Traynor masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diversifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio. Hartono mencoba memberikan suatu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diversifikasi yang seharusnya dilakukan yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Contoh dari pengukuran RDIV yaitu dengan hasil yang sudah tertera pada tabel yang sudah ada. Dari tabel kita bisa menyimpulkan bahwa hasil menunjukkan ranking yang berubah dari hasil pengukuran cara sebelumnya. Untuk reksadana Manulife dana saham misalnya, hasil pengukuran Sharpe menghasilkan ranking 6 dan untuk pengukuran Traynor menghasilkan ranking 7. Kemudian yaitu Janssens Alpha. Jika diperhatikan
Pengukuran SARPE atau RVAR dan pengukuran Traynor sebenarnya adalah mengukur sudut dari portofolio. Semakin besar sudut atau slope dari portofolio, semakin baik kinerja portofolionya. Pengukur Jensen atau disebut juga dengan nama pengukur return diferensial oleh Jensen adalah selisih antara return rata-rata portofolio dengan nilai menurut CAPM sebagai berikut, yaitu del alpha B sama dengan TRP dikurangi RBR plus beta P dikali RM dikurangi RBR, atau dapat juga ditulis sebagai berikut, yaitu alpha P sama dengan TRP dikurangi RBR dikurangi beta P dikali RM dikali RBR, dan selanjutnya dapat ditulis alpha P sama dengan TRP dikurangi RBR dikurangi beta P dikali RM dikali RBR. Berikut adalah contoh mendemonstrasikan cara menghitung alfa untuk masing-masing reksadana dengan menggunakan rumus di atas, dengan hasil sebagai berikut. Dari tabel yang ada di samping, dapat disimpulkan bahwa nilai delta P juga dapat diperoleh dan digambarkan dengan cara meregresikan premium resiko portofolio sebagai independen. Hasil ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pada diagram ini. Dari hasil regresi interrupt dapat dijadikan dasar untuk mengukur superioritas atau inferioritas dari portofolio. Jika alfa positif, maka kinerja portofolio adalah superior terhadap pasar. Jika alfa negatif, maka kinerja portofolio adalah inferior terhadap pasar. Jika alfa 0, maka kinerja portofolio sama dengan kinerja pasar. Berikut ini merupakan contoh menghitung alfa dari masing-masing reksadana dengan menggunakan teknik regresi. Hasil yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel dapat dilihat hasil ini diperoleh dengan meregresikan masing-masing TRP dikurangi RBR reksadana sebagai dividen variabel dengan TM dikurangi RBR sebagai independen variabelnya. Untuk mengilustrasikan alfa lebih lanjut, reksadana Fortis Equitas akan dijadikan sebagai contoh. Yang berikut adalah gambaran alfa untuk reksadana Fortis Equitas. Kemudian yaitu pengukur M kuadrat. M kuadrat sama dengan TRP dikurangi RM. Walaupun pengukur SARPE dan pengukur Traynor dapat digunakan mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit untuk diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Jika digambarkan, nilai M kuadrat tampak sebagai berikut. Karena kinerja portofolio akan dibandingkan secara langsung dengan kinerja return pasar, maka terlihat bahwa return portofolio disesuaikan tingkat resikonya menjadi sama dengan tingkat resiko pasar menjadi TRP. Dari gambar di atas juga dapat dicari hubungan sebagai berikut, yaitu TRP dikurangi TRBR sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi delta P, yang dimana dengan mensubstitusikan nilai ini ke rumus M kuadrat di persamaan sebelumnya, maka menjadi M kuadrat sama dengan TRP dikurangi RBR dikali delta M dibagi delta P ditambah RBR dikurangi RM. Berikut ini contoh untuk menghitung M kuadrat untuk beberapa reksadana yang hasilnya dapat ditampilkan di tabel. Dengan menggunakan rumus M kuadrat untuk reksadana bahan dana prima dapat dihitung sebagai berikut. M kuadrat sama dengan TRP dikurangi RBR dikali delta M dibagi delta P ditambah RBR dikurangi RM.
Maka M kuadrat sama dengan 4,43% dikurangi 0,72% dikali 5,67% dibagi 7,02% ditambah 0,72% dikurangi 3,53%, yang mana hasilnya yaitu 0,19%. Untuk mengilustrasikan M kuadrat lebih lanjut, misalnya akan diambil contoh reksadana Fortis Equitas, yaitu total return ini sama dengan TRP dikurangi RBR dikali delta M dibagi delta P ditambah RBR, yang dimana hasilnya yaitu 4,84%. Besarnya nilai M kuadrat adalah selisih total return yang disesuaikan tersebut dengan return pasar. Maka M kuadrat sama dengan TRP dikurangi RM sama dengan 4,84% dikurangi 3,53% sama dengan 1,31%. Hasil perhitungan M kuadrat untuk reksadana Fortis Equitas ini jika digambarkan akan tampak sebagai berikut ini. Rasio informasi. Pengukur ini merupakan rasio antara alfa dengan risiko unik portofolio atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut sebagai tracking error dari industri. Berikut merupakan rumus dari rasio informasi, yaitu rasio informasi sama dengan alfa portofolio dibagi risiko unik portofolio. Nilai rasio informasi ini mengukur return tidak normal per unit risiko yang dapat diversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar.